Saya biasanya bisa membedakan kalau ngisi di kampus NU, di masjid NU sama di Muhammadiyah. Itu kalau di Muhammadiyah itu biasanya rada tertib administrasi. Begitu selesai ceramah Bib diminta tanda tangan. Apa ini kata saya? Anu Pak Kiai, administrasi. Nah, itu kelihatan itu di kwitansi Prof. 10.000 misalnya ini misalnya. Oh, ini administrasi. Kalau di NU itu mboten Bib. Biasanya asal diundang blesak. Profesor Dr. Ki Haji Ma'ruf Amin, Pak Wapres, itu cerita orang NU, terutama di Jawa Timur, itu Madura, itu mayoritas NU. Semua tahu itu. Saking kuatnya NU di Madura, itu belum ada gubernur kecuali NU di sana. Wali kota, bupati NU. Biasanya lurah NU. Bahkan saking kuatnya NU di Jawa Timur, di terminal Bungurasi Sidoarjo itu copetnya saja NU. Copetnya NU itu saking kuatnya NU. Nah, Ki Ma'ruf cerita tahun 70-an itu ada orang Madura ditanya tentang bagaimana perkembangan NU di Madura. Kata Kiai, bagaimana perkembangan NU di Madura? Alhamdulillah Kiai, NU di Madura mayoritas tak iya. Oh, mayoritas. Mayoritas itu berapa persen kata Pak Kiai? 90% Pak Kiai. Oh, pikir Kiai kalau NU 90% berarti yang 10%-nya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah kata Kiai yang 10% tolong perinciannya bagaimana? Yang 10% Muhammadiyah Kiai. Jadi Muhammadiyah itu dianggapnya non muslim apa ya? Nah, saking fanatiknya orang Madura itu kalau punya anak tamat aliyah, tamat SMA, begitu mau kuliah dipesennya jangan kuliah di kampus Muhammadiyah. Tapi waktu itu memang NU belum punya seperti Unwahas yang kita lihat ini luar biasa, beri tepuk tangan. Waktu itu belum punya. Unwahas kan baru berapa tahun ini? 23. Maka anaknya berangkat ke Jogja, Bib. Kuliah di Jogja, cari kampus NU belum. Kalau sekarang alhamdulillah di Jogja saudara-saudara NU punya UNU namanya. Universitas Nahdlatul Ulama baru selesai dibangun. Alhamdulillah tanahnya dari Kanjeng Sultan dan dapat dana bantuan dari luar negeri, Uni Emirat Arab dan lain sebagainya, kurang lebih 600 miliar. Itu kampus NU yang baru dan megah. Orang Madura ini kuliah di Jogja, cari kampus NU waktu itu belum ada. Akhirnya masuk, benar tidak di kampus Muhammadiyah Bib, tapi di kampus Ahmad Dahlan. Jadi bukan UMY tapi Ahmad Dahlan. Sampai selesai, sampai mau diwisuda, datang ke bapaknya di Madura. Bapak, saya alhamdulillah sudah selesai kuliah. Di mana kuliahnya? Di kampus Ahmad Dahlan. Sip, yang penting jangan Muhammadiyah. Yang penting jangan kampus Muhammadiyah. Itu dulu, sekarang tidak. Memang orang Madura terkenal itu pandai sekali bersilat lidah. Wong saya ke Australia, ke Sydney, dengar cerita ada nelayan Madura ke Australia, ketangkep sama polisi laut Australia. Kata polisi laut Australia, Anda ini telah melanggar wilayah laut Australia. Apa kata nelayan Madura? Dobo abo, mulai kapan ini laut jadi punya sampean? Ini laut Tuhan. Lu Anda ini telah mengambil ikan kami, ikan Australia. Apa kata nelayan Madura? Lu bagaimana sampean ini? Ini ikan dari Sumenep lari ke sini saya kejar katanya. Masya Allah, itu kalau orang Madura susah dilawan. Lah, saudara-saudara, ini cerita ya tentang bagaimana fanatiknya orang NU dulu, tapi ingin kuliah belum punya kampus yang bagus NU. Saya Prof setengah bulan lalu diundang ke Unisma. Unisma juga kampus
kebanggaan Nahdlatul Ulama di Jawa Timur adanya di Malang, karena muridnya sekarang Yunisma ada 25.000. Masya Allah. Nah, saya berharap kalau tahun depan kita kesini, Beb, katanya mau diundang lagi, wallahu alam, ini benar ya? Ini nanti saya berharap kampus Unwahas ini mahasiswanya dari 12.000, tahun depan bisa terus naik, minimal ya kalau belum bisa 20.000, 15.000 Unwahas ini. Insya Allah bisa. Nah, saudara-saudara, sekarang alhamdulillah sesudah 30 tahun, seiring perubahan situasi dan kondisi, memang pada zaman dulu kesempatan untuk NU agak sulit, sekarang tadi sudah luar biasa. Saya tadi cerita UNU Jogja dapat bantuan dari luar negeri totalnya 600 miliar. Sekarang kampus-kampus NU berbenah, rumah-rumah sakit NU berbenah. Kalau dulu ada orang guyon, apa bedanya NU dan Muhammadiyah? Katanya ada yang bilang, oh NU itu katanya gampang kumpul, susah baris. Kalau Muhammadiyah susah kumpul, gampang baris. Apa maksudnya? Muhammadiyah dulu terkenal orangnya walaupun tidak sebanyak NU. Ini kan kalau yang hadir ini dari wajahnya kelihatan insya Allah NU semua. Amin. Yang senang selawatan itu, yang senang habaib itu semuanya NU kok. Yang mau cium tangan sama habaib, yang senang selawatan model sampean, insya Allah saya sudah keliling, itu mayoritas NU. Nah, NU bedanya katanya dulu gampang kumpul, susah baris. Maksudnya apa? Manajemennya, administrasinya belum rapi. Muhammadiyah katanya susah kumpul, gampang baris. Orangnya tidak sebanyak NU, tapi manajemennya rapi dan kemudian administrasinya rapi. Kula niku, Beb, kalau diundang ten masjid NU sama di masjid Muhammadiyah, di kampus NU, kampus Muhammadiyah bisa membedakan. Kemarin Bapak Menko PMK Muhammadiyah, Profesor Dr. Ahmad Muhajir Effendi bilang, Kiai nanti kapan-kapan saya undang ke UMM. Dulu beliau rektor UMM, Prof. Saya biasanya bisa membedakan kalau ngisi di kampus NU, di masjid NU sama di Muhammadiyah. Itu kalau di Muhammadiyah itu biasanya rada tertib administrasi. Begitu selesai ceramah, Bib, diminta tanda tangan. Apa ini kata saya? Anu Pak Kiai, administrasi. Nah, itu kelihatan itu di kwitansi, Prof. 10.000 misalnya ini misalnya. Oh, ini administrasi. Kalau di NU itu mboten, Bib. Biasanya asal diundang blesak. Nah, saya enggak tahu ini di Unwahas malam ini, Prof, enggak tahu itu. Itu kadang-kadang itu kalau di NU itu kalau main blesak ngamplop itu kiai ini kadang mikir kira-kira piro kita. Kiainya kadang-kadang penasaran, pengen tahu, akhirnya apa? Pura-pura nanya toilet. Sebenarnya bukan pengen pipis, pengen weruh isi amplope piro gitu jajan. Nah, saudara-saudara, itu dulu katanya NU gampang kumpul, susah baris. Tadi saya begitu sampai sini, ungkapan NU katanya gampang kumpul, susah baris, sekarang terpatahkan. Kenapa? Unwahas Universitas Wahid Hasyim yang malam ini, alladzi nahnul ana bisadadi, yang kita sedang ada di sini sekarang, membuktikan bahwa kampus NU keren-keren, hebat-hebat, prodi-prodinya, akreditasinya hebat, saudara-saudara. Ini menunjukkan bahwa NU sudah berubah. Lalu apa yang membedakan nanti dengan saudara kita Muhammadiyah? Kalau sekarang administrasi manajemen di NU sudah bagus seperti di Unwahas ini, yang ternyata yang membedakan tetap satu. Salah satunya apa? Di NU sanad keilmuan faham ahlus sunnah wal jamaah insya Allah tetap dijaga, termasuk di kampus Unwahas ini. Insya Allah sanad keilmuan aswaja, pelajaran ahlus sunnah wal jamaah, saya yakin di sini menjadi pelajaran wajib. Betul, Prof, ya? Supaya mahasiswa diajari.
Apa itu yang namanya paham moderat? Apa itu tawassut? Apa itu tasamuh, saling menghargai? Apa itu tawazun, seimbang? Ini bedanya. Karena sekarang saudara-saudara, anak-anakku, para mahasiswa yang saya hormati, para santri, zaman ini yang membahayakan adalah kalau kita terutama belajar agama tidak dari guru sanad yang jelas, dikhawatirkan maka orang yang belajar agama tidak dari sanad yang jelas, kemungkinannya dua yang dia dapat. Apa? Pahamnya salah atau salah paham. Salah paham atau pahamnya salah. Nah, ini bahaya.